Halo teman-teman, selamat datang di channel RZ Story Movie. Gimana nih kabarnya RZ Lover? Semoga kalian selalu bahagia ya. Nah, kali ini Mimin mau menceritakan sebuah alur cerita film berjudul apa nih? Ini tuh alur cerita film dari Korea loh. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Recalled yang dirilis pada tahun 2021. Kira-kira bagaimana untuk alur cerita filmnya? Nah, yuk langsung aja kita masuk dan tentunya siapkan teh hangat. Yuk kita langsung mulai. Pagi itu, Sojin bangun dari komanya setelah dinyatakan amnesia oleh dokter. Walaupun sudah dipastikan istrinya itu tidak mengingat Ji-Yoon sebagai suaminya, tapi Ji-Yoon dengan telaten dan sabar merawat Sojin dengan sepenuh hati, termasuk memberikan buku diary milik Sojin untuk dibaca agar sedikit demi sedikit ingatan Sojin bisa kembali pulih. Saat keadaan sudah kembali pulih, Sujin pun pulang. Di awal Sujin masih nampak ragu bila nanti dia pulang tidak bisa mengingat orang-orang terdekatnya lagi. Tapi lagi-lagi Ji-Yoon tetap dengan sabar memberikan semangat dan tips untuk menangani hal tersebut. Singkat waktu, mereka pun sampai. Karena barang yang dibawa cukup banyak, Sojin pun menunggu di mobil sampai barang yang dibawa suaminya itu sudah naik ke kamar mereka semua. Tidak lama, Sojin pun masuk dan menggunakan lift. Saat suaminya itu sedang berusaha memberikan kejutan atas kepulangan Sojin, apartemen mengalami mati listrik dan lift yang sudah digunakan oleh Sojin berhenti. Sojin yang masih mengalami trauma pingsan. Untung Si-Hun berhasil menemukan dia, lalu dibawalah pulang. Di apartemen akhirnya Sojin pun sadar dari pingsan. Dia tersenyum tipis ketika melihat sebuah kejutan kecil yang sebenarnya tadi akan diberikan kepada Sojin, tapi gagal karena Sojin pingsan. Terlihat pula sebuah lukisan di dinding yang dimana itu adalah danau Vermilion yang ada di Kanada. Menurut penjelasan dari Ji-Yoon, dulu sebelum amnesia, Sojin sempat ingin merencanakan untuk pergi ke sana. Keesokan harinya, Ji-Yoon benar-benar menyiapkan kepindahan dirinya dan dirinya ke Kanada. Walaupun nanti dia harus memulai segalanya dari awal di sana. Dari yang sama, Sojin nekat untuk pergi jalan-jalan keluar. Di dalam lift, dia bertemu dengan seorang anak kecil. Ketika Sojin berusaha untuk mengobrol dengan anak tersebut, tiba-tiba dia melihat kejadian masa depan di mana anak itu akan ditabrak oleh truk. Percaya tidak percaya, Sojin hanya diam lalu berjalan keluar. Dan benar, di jalan raya dia melihat anak perempuan itu sedang dalam bahaya. Sebuah truk melaju kencang dan hampir menabrak si anak, sampai Sojin berlari lalu menolong. Tapi anehnya, secara tiba-tiba Ji-Hoon datang untuk menolong Sojin. Setelah kejadian itu, Ji-Hoon jadi bingung kenapa Sojin sampai nekat melakukan hal berbahaya tersebut. Sadar jika itu efek telat minum obat, Ji-Hoon dengan cepat langsung memberikan obat pemberian dokter. Hari selanjutnya, Sojin duduk menunggu anak perempuan kemarin dan berhasil bertemu. Sojin sangat senang ketika tahu anak tersebut baik-baik saja. Setelah kejadian kemarin, walaupun sudah bersikap manis, anak itu masih merasa takut untuk berbicara dengan Sojin sampai akhirnya Sojin kembali melihat masa depan di mana anak itu dan ibunya mengalami musibah dari ledakan gas LPG. Aslinya si Sojin ini panik karena takut jika penglihatannya benar-benar terjadi. Dia menelpon Ji-Hoon dan memintanya untuk segera pulang, namun dia terlambat. Ledakan tersebut sudah terjadi dan Shin langsung beralih ke rumah sakit.
Jiun menjelaskan jika kejadian-kejadian yang tidak lama Sojin lihat itu hanyalah ilusi. Ditambah penjelasan dari sang dokter yang mengatakan jika amnesia, pasien akan mengalami deja vu. Tidak terima dengan penjelasan itu, Sojin keluar. Dia semakin menggila ketika melihat anak tadi berada di depannya yang juga hanya halusinasi Sojin. Karena merasa bersalah, Jiun mengajak Sojin berpantai untuk membuatnya tenang. Singkat waktu, hari telah berganti. Awal hari itu sudah tidak mengenakan untuk Sojin karena dia harus terbangun karena menerima mimpi buruk. Tetapi segera terobati dengan perhatian kecil yang diberikan oleh suaminya. Tidak berapa lama, dua orang detektif datang mengunjungi Sojin. Mereka membawa laporan yang mengatakan jika Sojin mengalami memar yang dicurigai bahwa suami Sojin yang telah melakukannya. Sojin dengan sopan mengatakan tidak dan langsung memberikan tanda tangan sesuai permintaan. Ada beberapa hal yang membuat Sojin sedikit terganggu di sini. Pertama, tanggal lahir Jiun yang berbeda dan foto pernikahan mereka, dan sedikit informasi pengantin pria selalu berada di sebelah kanan wanita, tapi ini berada di sebelah kirinya. Tidak ingin ambil pusing, Sojin pun keluar untuk jalan-jalan lagi. Di dalam lift, Sojin bertemu dengan remaja cantik dan melihat masa depan buruk darinya. Tentu Sojin takut jika hal itu terjadi. Dia lalu pergi dan mencegah remaja untuk masuk ke dalam rumahnya, tapi remaja tidak menghiraukan Sojin sampai Sojin ketakutan ketika melihat pelaku kejahatan nantinya adalah ayah si remaja sendiri. Tidak lama si remaja keluar dari apartemen. Sojin yang masih khawatir terus mengikutinya, tapi di tengah jalan dia tertinggal dan malah bertemu dengan teman kerjanya dulu yang pasti Sojin tidak mengingat orang tersebut. Sambil menjelaskan jika dirinya mengalami amnesia, Sojin diajak ke tempat kerjanya dulu yang ternyata Sojin dulu adalah seorang guru lukis anak-anak. Dari penjelasan temannya itu, Sojin mulai curiga dengan sosok sebenarnya Ji-hoon sampai akhirnya dia pergi ke kantor milik Ji-hoon sesuai dengan petunjuk dari kartu nama yang ada di meja kerja. Kagetnya Sojin saat tahu jika kantor itu ternyata sudah bangkrut lebih dari 6 bulan yang lalu. Tiba-tiba Ji-hoon menelpon tapi tak dianggap. Dan ketika dia sampai rumah, Ji-hoon mempermasalahkan hal itu karena Sojin sudah tahu jika dia dulu adalah seorang guru lukis dan perusahaan yang suaminya miliki sudah bangkrut. Ji-hoon memberitahu hal tersebut kalau dia mempersiapkan kepindahan mereka ke Kanada tanpa memberitahu Sojin, karena Ji-hoon tidak ingin melihat Sojin sedih karena tahu jika dia sudah tidak bisa melukis lagi semenjak kecelakaan kemarin. Sekarang kita kembali pada si detektif setelah menerima keterangan tentang hal mencurigakan yang terjadi di sebuah gedung terbengkalai. Untuk mempermudah, kita panggil saja si senior dan junior ini. Setelah cukup lama memeriksa CCTV, junior menemukan mobil yang mencurigakan baginya, tapi si senior tidak mau langsung ambil keputusan jika mobil itulah pelakunya. Namun lama-lama senior curiga juga nih di sejumlah video rekaman tersebut, dan dikenalilah orang yang sama di foto pernikahan, yaitu Ji-hoon. Di hari yang sama, Sojin menerima paket yang berisi barang-barang di tempat kerjanya dulu. Saat dibuka, Sojin kaget karena menemukan foto dirinya bersama dengan pria lain. Sojin yang masih bingung pun memutuskan kembali ke apartemennya, tapi dia bertemu dengan orang yang dia lihat akan menyakiti si remaja kemarin. Walaupun ketakutan, tapi Sojin beranikan diri untuk menghentikan orang itu. Dan karena tidak terima, si orang tua itu langsung mencekik Sojin sampai dia tersungkur dan ditolong oleh Ji-hoon.
Sesampainya di apartemen, Sojin terus ketakutan, tapi Jihoon berusaha menenangkannya dengan memberikan obat. Singkat waktu, malam pun tiba. Karena tidak bisa tidur, Sojin keluar untuk memastikan keadaan si remaja. Suara teriakan sudah jelas terdengar. Sojin lalu berniat akan membuka pintu, tapi sepertinya seseorang di dalam akan keluar terlebih dahulu. Hal itu membuat Sojin kocar-kacir mencari tempat bersembunyi. Dari celah, Sojin melihat orang itu membawa koper, tapi sial, Sojin tak bisa melihat mukanya dengan jelas. Keesokan harinya, Sojin terbangun dari tidur dan melihat suaminya sedang membuat sarapan. Sojin langsung bertanya kemana Jihoon pergi semalam. Dengan manis, Jihoon menjawab jika dia tidak pergi kemanapun dan hanya menemani Sojin tidur. Sudah ketahuan bohong, hari itu pun Sojin pergi ketemu temannya di sekolah dan bertanya bagaimana si sosok Jihoon sebenarnya. Si temannya lalu langsung memberikan reaksi khawatir serta berkata jika sebelum kecelakaan Sojin pernah memberitahu temannya jika dia akan bercerai dari Jihoon karena sifatnya yang buruk. Tiba di apartemen, Sojin menanyakan tentang paket yang tertinggal, tapi dia terkejut setelah tahu jika semalam paket tersebut sudah diterima oleh Jihoon. Si security juga berkata jika dia melihat Jihoon membawa koper besar di dalam mobilnya semalam. Dengan cepat, Sojin langsung mencari paketnya, tapi yang ditemukan hanyalah kalung yang sama seperti milik orang misterius malam. Dari hal itulah Sojin akhirnya pergi ke kantor polisi. Dia menjelaskan semua kejadian tapi tidak memberitahu siapa pelakunya sampai ketika Jihoon datang dan Sojin langsung menunjuk Jihoon sebagai pelaku. Detektif juga ditambah curiga bagaimana Jihoon bisa tahu jika Sojin ada di kantor polisi sekarang. Jihoon menjawab jika sudah memasang pelacak karena masih takut jika istrinya itu kenapa-kenapa. Tidak melepaskan mereka begitu saja, detektif meminta Jihoon untuk mengantar mereka ke kamar 706 di mana Sojin melihat pemerkosaan itu terjadi. Tapi yang ada hanyalah ruangan kosong yang sudah lama tidak ditenggali. Loh, jadi hanya dejavu nih. Sojin tidak terima dong. Dia langsung pulang dan meminum obat lagi, tapi kali ini tidak ditelan karena menaruh curiga dengan suaminya. Sojin keluar dari apartemen lagi dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tak asing baginya. Bagaimana tidak, orang itu sudah melihat penglihatan di mana orang itu sedang diancam oleh orang lain. Tidak disangka orang tersebut mengenali Sojin, kemudian mengajak Sojin ke apartemen miliknya. Perilaku orang itu sungguh membuat Sojin bingung. Di sana dia mencari stempel ID dan sebuah dokumen, lalu izin pergi, tapi meminta bertemu lagi di suatu tempat jam 8 malam nanti. Sojin mencerega karena sudah melihat masa depan di mana orang itu akan terbunuh dengan tragis, tapi malah dianggap bercanda olehnya. Ditinggal sendirian, Sojin semakin dibuat mumet, sama seperti meminum obat sebenarnya. Sebenarnya ada apa ya dengan Sojin ini? Ditambah foto pernikahan yang terpampang jelas di sana. Sojin kemudian pergi ke gedung terbengkalai. Tiba di sana dia menelpon Pak Senior untuk datang karena akan ada pembunuhan di sana. Di hari itu juga si penjaga gedung juga sedang bersama mereka, memberitahukan hal jika dia pernah melihat Jihoon ada di sekitar gedung pada malam hari, serta mendengar Jihoon itu dipanggil orang lain sebagai Sonu.
Kembali lagi pada Sojin. Di sana dia benar-benar melihat Ji-hoon yang asli sudah mati dan diseret seseorang yang ternyata adalah Ji-hoon palsu alias si Sonu. Wah, gimana nih? Ini sebenarnya gimana ya untuk alur ceritanya yang pura-pura menjadi Ji-hoon gitu? Niat ingin melihat tapi keberadaan Sojin diketahui Sonu. Dengan cepat Sojin langsung bersembunyi untuk berjaga-jaga. Sojin juga mengambil benda tajam. Tidak lama detektif datang. Sojin mengancam Sonu untuk diam atau dirinya akan terjun. Setelah Sonu diamankan, Sojun memberitahukan di mana Sonu menyeret masak Ji-hoon, tapi lagi-lagi Song. Tidak ada apa-apa di sana. Koper yang dibawa pun hanya berisi perkakas. Ketika akan pergi, si senior menghentikan mereka, mengambil palu lalu menghancurkan semua beton yang isinya adalah mayat. Dari jam yang dipakai mayat itu, bisa dipastikan jika itu adalah mayat Ji-hoon suami Sojin. Sekarang Sonu pun dibawa ke kantor polisi. Ketika Sojin akan pulang, dia tidak sengaja melihat sosok Ji-hoon, tapi nyatanya itu hanya ilusi Sojin saja. Sonu yang diinterogasi menjelaskan jika Sonu dan Ji-hoon bertengkar karena perusahaan bangkrut gara-gara perjudian yang dilakukan oleh Ji-hoon. Dan terbunuhnya Ji-hoon itu terjadi karena tidak sengaja. Sonu kemudian juga memberitahu jika dia berencana untuk membunuh Sojin agar mendapatkan uang asuransi. Itulah sebabnya dia menyamar sebagai Ji-hoon senior lalu memberikan alamat rumah asli Sojin yang berada di Seoul. Dia menyuruh Sojin untuk pergi dan berharap akan mendapatkan sedikit ingatan di sana. Sedikit informasi, Sonu ini adalah kakak angkat si Sojin. Gak nyangka banget ya. Tidak pikir panjang lagi, Sojin langsung ke lokasi di mana dulu dia tinggal dan bertemu dengan anak perempuan kemarin. Mengetahui jika nama anak terus Sojun adalah Sonu akhirnya membuatnya sadar. Semua ini hanyalah deja vu. Anak kecil itu adalah kilasan masa lalunya. Kayaknya ini mulai kejawab nih di sini. Nah, untuk memastikan lebih lanjut, Sojin masuk ke kamar nomor 06 dan benar di sana dia diperlihatkan oleh kilasan masa lalu di mana remaja itu adalah dirinya yang hampir diperkosa oleh ayahnya Sonu yang bernama Taejun. Tapi untung Sonu datang menyelamatkan Sojin dengan membunuh ayahnya sendiri. Sonu meminta Sojin untuk datang ke apartemen Ji-hoon, sedangkan dirinya akan mengurus masalah ini sendirian. Di sini benar-benar merinding banget ya, ternyata si ini kita itu kayak udah seuzun ya dengan Sonu. Sesuai dari penjelasan teman, sosok asli Ji-hoon ini cemburuan, agresif dan kasar. Dia yang ternyata masih hidup kembali lagi dan menghajar Sojin tanpa ampun. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, jika Ji-hoon masih hidup, lalu mayat yang tadi itu siapa? Jadi, malam itu Ji-hoon datang untuk membayar hutangnya menggunakan surat asuransi milik Sojin. Tapi dia malah dipukuli habis-habisan sama preman itu. Jam milik Ji-hoon pun dirampas. Minuman yang dia sediakan untuk menjebak Sojin malah diminum tanpa dia tahu jika minuman tersebut sudah diisi racun yang berakhir membuat si preman mati. Kelakuan Ji-hoon ternyata dipergoki oleh Sojin. Ketika Sojin akan pergi, tasnya jatuh dan terlihat buku panduan imigrasi ke Kanada. Ji-hoon tentu tak tambah marah di sini. Alasan kenapa Sojin ingin bercerai karena akan pergi ke Kanada bersama dengan Sonu. Ji-hoon beberapa kali terlihat membunuh Sojin karena sudah sangat terancam. Di sini dia refleks memukul kepala Ji-hoon menggunakan besi sampai dia mati. Tidak lama Sonu datang dan menendangkan Sojin. Dia menyeret Ji-hoon lalu dikubur menggunakan semen.
Nah, jadi ceritanya tuh yang dilihat Sojin itu adalah penggalan ingatan ini. Dan setelah itu Sojin berterima kasih sekaligus meminta maaf karena selama ini Sonu selalu melindungi Sojin, tapi untuk kali ini dia mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Sojin terjun dari gedung tapi tidak meninggal karena jatuh tepat di atas pasir. Kembali lagi ke masa sekarang, pihak kepolisian yang sudah mendapatkan kabar jika mayat bukan Ji-hoon dan Sojin yang sedang dalam bahaya pun langsung pergi. Disusul Suno yang diam-diam keluar menggunakan mobil si senior. Sedangkan kini keadaan Sojin parah, kaki dia dibuat patah sama si Ji-hoon agar tidak bisa melarikan diri, menyiram tempat itu menggunakan bensin lalu membakarnya. Dan ditambah si Ji-hoon bertemu dengan seseorang dan dia berhasil melarikan diri setelah menusuk perut Sonu beberapa kali. Nah, di sini aku bingung nih, waktu detektif datang dan sigap menangkap Ji-hoon yang akan melarikan diri. dulu apa? Di ruangan yang sudah penuh api, Sonu masih sanggup menyusul Sojin. Niat ingin pergi tapi mereka malah terjebak. Dan diakhiri di hidupnya mengenaskan itu, Sonu melindungi Sojin dari ledakan api. Singkat waktu, Sojin sudah ada di rumah sakit dan detektif datang tanpa Sonu karena dia sudah ditemukan tewas di tempat. Sojin hanya mendapatkan video rekaman ketika Sonu memberikan alasan kenapa ingin pindah ke Kanada. Semua ternyata demi kelangsungan hidup damai Sojin. Bahkan jika nanti Sonu tidak bisa pergi bersama, Sojin harus tetap ke sana. Lalu film pun berakhir. Wih, seru banget ya. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel ini karena kita akan selalu bertemu di video-video menarik lainnya ya. Sampai jumpa semuanya. Dadah.